Jadi Abah Somo ngamuk ingin mengalahkan Ustadz Abdul. Kita lihat kesempatan kali ini berhasil nggak aku kalahkan Abah Somo. Abdul langsung aja menunggu momen dimana Abah Somo itu muncul di sini, di rumah kami. Dia muncul, sahabat. Dia muncul. Kita akan dengarkan langsung percakapan dia. Dia ngomong apa? Aku mau mengetes sumpit ini guys, tapi di sini nggak ada orang guys. Kalau misalnya aku gini terus nembak sumpit, nanti orang yang di depan ini akan langsung mati ya, bisa langsung mati, bisa pingsan duluan, nggak tahu juga. Karena kalau untuk ngecek musuh yang di depan mati atau enggaknya aku harus ke sana gitu. Gak bisa ngecek di sini karena aku nembak dari sini, nembak pakai sumpit ke sana. Kalau misalnya mau tahu dia mati atau enggak, aku harus ke sana. Tapi sementara dugaan sementaranya itu pingsan ya. Sumpit ini adalah sumpit yang paling sakti. Tongkat ini adalah tongkat yang paling sakti. Ini ada obat biusnya di dalam, sumpit namanya. Jadi ya ini tuh guys, tongkat ini adalah tongkat yang paling sakti. Dia ada senjata gaibnya atau sumpit ya namanya. Sekali dia tembak langsung membuat orang itu pingsan. Awalnya memang pingsan dulu sih. Aku sebagai anak indigo ini bisa merasakan energinya. Awalnya memang pingsan dulu, cuman dalam kelemahan kalau nggak segera ditanganin bisa mati. Kemungkinan sadarnya 50% kalau nggak dibangunin guys. Dibangunin dalam arti disadarin ya gitu. Kalau nggak sadarin bisa mati nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Ustadz Abdul TV dan di channel YouTube Abdul Official. Jadi pada video kali ini Ustadz Abdul pengen melakukan sebuah meditasi, tapi meditasi kali ini tidak direkam. Meditasi kali ini nggak direkam oleh kamera, nggak boleh tahu ya, penonton intinya nggak boleh tahu. Kenapa? Alasannya ya karena ini adalah momen yang sangat berbahaya. Ini adalah momen yang sangat sakral. Kalau nanti dikasih tahu penonton, kalau nanti penonton bisa tahu dan
rekaman ini masih nyala, bahaya ya kan, bahaya. Bisa-bisa orang-orang ya di sekitar pedesaan Abdul ini nanti langsung grebek Abdul, nanti bisa tahu gimana-gimananya ya, bahaya. Itu yang Kak Abdul takutin, makanya ini gak boleh direkam selama proses meditasi. Selama proses meditasi berlangsung, Kak Abdul akan break sebentar dan istirahat sebentar. Untuk tujuannya ya untuk mengetahui di momen penting ini, di kesempatan ini, hari ini, siapa yang akan datang di rumah Kak Abdul ya, di rumah Ustadz Abdul. Kalian boleh manggil Ustadz Abdul, kalian boleh manggil Kakak Abdul atau Kak Abdul, karena itu merupakan dua nama panggilan terkhusus untuk penonton yang setia menonton Kak Abdul. Oke, jadi video kali ini tujuan utamanya adalah menunggu momen dimana dukun santet itu akan langsung datang ke rumah Kak Abdul tanpa Kak Abdul pergi ke hutan. Jadi gak perlu capek-capek Kak Abdul pergi ke hutan yang di belakang rumah Kak Abdul. Dukun itu akan langsung datang ke sini tanpa Kak Abdul datangin hutannya langsung gitu. Itu tujuan utama. Dan tujuan utama artinya tujuan pertama. Tujuan kedua, Kak Abdul ingin mengalahkan dukun tersebut yang nantinya akan datang ke rumah Kak Abdul. Kak Abdul sekarang masih belum tahu siapa yang akan datang ke rumah Kak Abdul ini, karena Kak Abdul belum melakukan meditasi. Pokoknya setelah dukun itu datang ke rumah Kak Abdul akan melakukan perlawanan. Kak Abdul akan coba melakukan perlawanan yang terakhir, ilmu baru Kak Abdul yang selama ini Kak Abdul meditasi terus-terusan. Ilmu itu ilmu berzikir, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ilmu kedua itu yang pertama tadi, ilmu yang kedua yaitu Kak Abdul akan mencoba menarik paksa khodam Kak Abdul, khodam kedua Kak Abdul yang bernama Nyai Rantam Sari. Itu adik dari Nyi Roro Kidul ya. Nyai Rantam Sari adalah adik dari Nyi Roro Kidul, sahabat. Kak Abdul akan mencoba menarik paksa untuk membantu menyerang dukun gila ini ya, yang nantinya akan datangi rumah Kak Abdul dan akan mencoba menyerang Kak Abdul. Jadi Kak Abdul atau Ustadz Abdul punya benteng yang sangat kuat, punya benteng paling kuat ya, dengan bantuan khodam. Harus kalian ketahui, Nyai Rantam Sari dan Nyi Roro Kidul adalah merupakan jin terkuat yang dia ini jin terkuat yang dia ini menantang Tuhan langsung, menantang Allah langsung pada saat di surga, sahabat. Nyai Rantam Sari dan Nyi Roro Kidul ini sebenarnya adalah dua jin yang berbeda. Kalau Nyi Roro Kidul, jin yang dulunya merupakan penghuni surga, yaitu Azazil, yang setahuku dia diusir dari surga karena menolak sujud kepada Nabi Adam. Itu Nyi Roro Kidul, sahabat. Tapi Nyai Rantam Sari adalah anak buah dari Nyi Roro Kidul atau anak buah dari Azazil ini, yang sama-sama membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah jin yang merupakan makhluk Allah juga, dan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin itu sekarang mengaku sebagai Nyi Roro Kidul dan Nyi Rantam Sari, begitu, sahabat. Jadi aku dan jin ini sama-sama hamba Allah, cuman jin memiliki kemampuan yaitu bisa masuki tubuh manusia, dan memiliki kemampuan lainnya sihir,
dan kekuatan-kekuatan lainnya. Pada dasarnya kekuatan tersebut muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau bukan dari Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dari mana lagi, ya kan? Begitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ya, Kak Abdul langsung aja melakukan meditasi. Kak Abdul langsung aja melakukan meditasi sebentar, supaya nanti di saat Kak Abdul berzikir untuk melawan ria dan memanggil paksa Nyi Roro Kidul atau Nyi Ratamsari, ya, Kak Abdul akan panggil paksa Nyi Ratamsari supaya untuk mengalahkan dukun gila ini. Kak Abdul juga akan menerawang siapa yang akan datang pada kesempatan kali ini, sahabat. Kak Abdul masih belum tahu nih siapa yang akan datang pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pelajaran penting buat kalian. Kalau kalian tidak boleh takut dengan siapapun kecuali takut kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus orang Islam atau Muslim. Begitu. Oke, jadi guys, langsung aja ya, kita akan melakukan meditasi sebentar. Kamu akan matiin kamera, kamu akan break sebentar, karena proses meditasi ini adalah proses meditasi yang khusus, adalah proses meditasi yang merupakan bagian penting dalam mencari ilmu, dalam mengembangkan ilmu yang sudah ditanam di dalam tubuh Kak Abdul atau Ustadz Abdul. Jadi meditasi ini adalah meditasi yang khusus untuk kalahkan musuh utama, yaitu pasukannya Abah Supri. Pasukannya Abah Supri diantaranya ya Abah Supri sendiri, Abah Somo, Abah Cungkring, Abah Curek, dan yang terakhir Abah Tarjo. Ada 5 orang. Kamu akan hancurkan 5 orang itu dan bawa 5 orang itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan Kak Abdul, ingin menyadarkan mereka, ingin menobatkan mereka. Itu visi misi Ustadz Abdul. Oke, ini udah kepanjangan mungkin durasinya. Kayaknya durasi kali ini bakal panjang banget guys. Sengaja Kak Abdul buat panjang supaya kalian gak bosan nonton Kak Abdul. Oke, ya udah guys, langsung aja Kak Abdul matiin kamera dan melakukan proses meditasi ya. Oke, let's go. Oke guys, jadi Kak Abdul langsung aja menunggu momen dimana dukun santet itu bakalan muncul di sini. Kak Abdul sudah menerawang, Kak Abdul sudah meditasi tadi break dulu sebentar untuk meditasi. Break itu artinya berhenti sebentar, istirahat sebentar untuk melakukan meditasi dan penerawangan, dan berhasil ya. Alhamdulillah berhasil Kak Abdul menerawang untuk mengetahui siapa yang akan datang kali ini. Mengejutkan ya, setelah penerawangan tadi Kak Abdul mendapatkan bayangan kalau yang datang kali ini adalah kakek misterius alias Abah Somo. Aku tahu kenapa yang datang Abah Somo, karena Abah Supri berhasil dikalahkan. Jadi Abah Somo ngamuk ingin mengalahkan Ustadz Abdul. Kita lihat kesempatan kali ini berhasil nggak aku kalahkan Abah Somo. Kak Abdul langsung aja menunggu momen dimana Abah Somo itu muncul di sini, di rumah Kak. Dia muncul sahabat, dia muncul. Kita akan dengarkan langsung percakapan dia ngomong apa. Wahai Abah
Abdul. Aku kembali lagi. Aku di sini. Datang kembali ke rumahmu. Aku di sini untuk mengalahkan dirimu, menghancurkan dirimu. Dia berencana ingin mengalahkan Sekarang, Kak Abdul, sahabat. Kali ini Lihat aja, kau akan dia berhasil kalah. mengalahkan Kak Abdul. Kak Abdul cukup menggunakan tasbih ini sambil berzikir. Kita lihat serangan dia berhasil ditembus atau enggak. Kak Abdul enggak nyerang dia apapun. Kak Abdul nyerang dia dengan cara berzikir ya, enggak secara kekuatan. Enggak. Memang ada ketika Kak Abdul mendorong kekuatan dari kakek misterius itu, tapi ketika dia menyerang, Kak Abdul hiraukan aja. Nanti juga serangan dia akan terpendal dengan sendirinya. Jadi senjata makan tuan ya gitu. Dia udah mulai nyerang Kak Abdul. Jangan hiraukan, jangan hiraukan. Kak Abdul lanjut aja berzikir ya. Akan panggil kota Kak Abdul, Nyai Rantam Sari. Kita bantuan agar supaya berhasil agar supaya Kak Abdul bisa menahan serangan dia. Bismillah. Mungkin sekarang kau berhasil mengalahkanku. Tapi tunggulah nanti. Aku akan mengalahkan dirimu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya dia mau pergi. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Guys, aku berhasil kalahkan dia dengan metode berzikir dengan bantuan Nyai Rantam Sari, yaitu Khodam diriku ya. Kalian pasti belum pada tahu ya. Kalian pasti belum pada tahu kalau aku memiliki Khodam, yaitu Nyai Rantam Sari. Dan sekarang Khodam itu berhasil masuk ke dalam tubuh aku. Nyai Rantam Sari itu berhasil masuk ke dalam tubuh aku. Ulangi, Nyai Rantam Sari itu berhasil masuk ke dalam tubuh Kak Abdul untuk membantu Kak Abdul dalam mengalahkan dia. Dan akhirnya berhasil Kak Abdul tadi kerasukan Nyai Rantam Sari. Kak Abdul nggak nyerang dia, tapi yang nyerang Khodam Kak Abdul. Setelah Nyai Rantam Sari keluar, dia berencana ingin balas dendam kakek misterius itu. Dan Kak Abdul tadi gini-gini setelah berzikir untuk menetralisir tubuh Kak Abdul agar Nyai Rantam Sari lepas sepenuhnya dari tubuh Kak Abdul. Artinya keluar sepenuhnya dari tubuh Kak Abdul. Sekarang dia udah pergi, dukun itu udah pergi. Jadi menurut Kak Abdul ya udah, videonya mungkin segini aja dulu ya. Kak Abdul akan memberikan pesan-pesan penting untuk kalian setelah yang
satu ini, setelah yang saat ini, setelah Abdul akan memberikan pesan kepada kalian para penonton yang nontonin Abdul, yang nontonin Ustadz Abdul. Setelah yang satu ini, kalian istirahat dulu sebentar, break ya. Kalian akan break dulu sebentar. Break itu artinya istirahat sebentar untuk menetralisir tubuh Kak Abdul dan meditasi yang terakhir agar ilmu Kak Abdul bisa menetap di tubuh Kak Abdul. Itu salah satu tujuan dan fungsinya. Oke. Dan yaudah, kita berhenti dulu sebentar. Oke. Iya guys, jadi Kak Abdul alhamdulillahnya berhasil mengalahkan dukun itu, dukun yang datang ke rumah Kak Abdul. Ternyata dukun itu adalah kakek Somo, Abah Somo, manusia misterius atau kakek misterius lah ya. Alhamdulillah, dengan bantuan Nyirantam Zadi, dengan bantuan zikir kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kak Abdul berhasil mengalahkan dia. Atas izin Allah, Kak Abdul berhasil mengalahkan dia, ya kan? Alhamdulillah. Sekarang misi Kak Abdul, tujuan Kak Abdul, tujuan yang utama, tujuan paling penting itu Kak Abdul pengen menobatkan 5 orang dukun santet ini, agar 5 orang dukun santet ini bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu mereka semua ini, aku tahu 5 orang ini adalah sama-sama orang Islam, sama-sama umat yang beragama Islam, cuman dia sengaja bersekutu dengan jin, mencari ilmu agar kenapa ya, agar bisa menguasai dunia dan agar bisa terlihat hebat, terlihat kuat, terlihat sakti, sehingga ditakuti banyak orang. Dan ini miris banget sahabat, ini Abdul harus selesaikan ini secepat mungkin, karena nanti Abdul harus selesaikan pasukan kedua, yaitu pasukannya Abah Samsul, dan ada juga nanti pasukan yang ketiga, saya lupa namanya siapa ya, kalau nggak salah namanya itu, aduh lupa lagi, pokoknya ada temannya Abah Samsul ini. Jadi ada 5 kelompok nantinya. Ini baru kelompok pertama, Abah Supri. Aku rasa ini bukan kelompok pertama ya, tapi ini kelompok kedua sahabat, Abah Supri ini, karena Abah Supri adalah kelompoknya Pak Rais ya. Tapi Pak Rais sudah berhasil ditobatkan waktu di pinggir sungai, waktu itu pernah ya. Dan ya, sekarang yang memimpin pasukannya Abah Rais adalah Abah Supri ya. Orang tua semua guys, tua-tua bukannya tobat malah makin gila ya kan. Ampun dah. Saya misi saya, tujuan misi utama adalah untuk mengingatkan mereka kalau mereka ini harus cepat-cepat bertaubat sebelum ajal mereka tiba gitu, sebelum kematian itu datang kepada mereka. Karena kullun nafsin dha'iqatul maut, karena setiap yang bernyawa yaitu pasti bakal mati, pasti, tapi nggak tahu kapan-kapannya ya kan. Makanya kami berusaha mengingatkan mereka, membawa mereka ke jalan yang benar, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka bisa selamat dari ilmu-ilmuwan seperti itu, dan di saat mereka sudah mati, mereka hidup bahagia atau mati dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Husnul khotimah adalah kematian yang sangat baik, ya husnul khotimah itu yang sangat baik dan bisa mendapatkan kenikmatan di alam barzah nanti. Sedangkan su'ul khotimah adalah kematian yang sangat buruk, penuh dengan siksaan, penuh dengan
kekejaman mungkin bahasanya. Ya intinya penuh dengan siksaan. Itu adalah su'ul khotimah, kematian yang enggak baik. Makanya kami sama-sama ingin mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar agar mereka mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Ya gitu dah. Oke guys, jadi misi Kak Abdul berhasil untuk mengalahkan dia. Itu misi utama pada video kali ini. Tapi tujuan utama Kak Abdul ingin menobatkan mereka. Sampai saat ini Kak Abdul masih belum bisa menobatkan mereka, karena di saat mereka kalah mereka kabur lagi, di saat mereka kalah mereka kabur lagi. Susah untuk menobatkan mereka. Kak Abdul harus membuat dia pingsan dulu dengan kekuatan tongkat sakti, yaitu sumpit ya. Tongkat sakti ini memiliki kekuatan sumpit atau obat bius gaib. Obat biusnya tapi gaib. Dia bisa membuat orang itu pingsan, dan dia juga bisa membuat orang itu mati ke tongkat tersebut. Makanya Kak Abdul ingin berencana untuk tembak dia menggunakan tongkat sakti ya, menggunakan sumpit tapi gaib ya, sumpit gaib namanya itu ya. Tapi untuk saat ini masih belum bisa menyadarkan dia, menobatkan dia, masih belum bisa membuat dia pingsan. Insya Allah bertahap Kak Abdul akan membuat dia bertaubat. Tentunya episode kali ini bakal panjang banget karena nggak tahu sampai kapan. Ya udah guys, intinya video kali ini cukupkan sampai di sini dulu. Ingat selalu pesan Kak Abdul, kalian semuanya yang nonton video ini jangan takut dengan apapun itu. Kalian harus takut kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian juga harus takut kepada orang tua kalian, tentunya kedua orang tua kalian, ayah dan ibu, karena doa mereka cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila mereka berdoa, kedua orang tua kalian berdoa, itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, kalian harus takut kepada agama kalian, yaitu para ustadz-ustadz, gus-gus, kiai-kiai, karena mereka bisa berdoa, bisa membuat doa itu terkabulkan juga sama seperti orang tua. Tapi gak secepat orang tua ketika doanya terkabul. Kalau ustadz-ustadz yang beragama itu sedikit lambat mungkin ya, karena bedanya orang tua kan, orang tua omongannya itu kan mandi itu bukan mandi jubar gitu ya, bukan. Mandi itu dalam arti, mandi itu artinya omongannya itu bisa langsung kenyataan gitu, kayak semacam kutukan, tapi itu semua berdasarkan izin Allah ya kan. Kalau Allah berkehendak, kalau Allah mengizinkan, itu semua bakal terjadi ya. Makanya kalian harus takut kepada agama kalian, kedua orang tua kalian, dan yang terakhir harus takut kepada orang-orang yang berburuk hati, karena orang-orang yang berburuk hati ini kejam, menyiksakan, kejam, menyiksa. Dan orang-orang berburuk hati ini bahasanya itu dia tidak takut dengan siapapun, termasuk Tuhannya sendiri. Tuhannya sendiri aja ditantang, apalagi manusia yang lain. Otaknya ini dipenuhi dengan kebencian, otaknya ini dipenuhi dengan amarah ya, sangat dalam. Tiada lain adalah dukun santet itu sendiri ya, kejam dan tidak punya hati. Makanya dukun santet itu adalah orang-orang yang berburuk hati, sahabat. Gitu. Saya ulangi, ingat pesan Kak Abdul, takutlah kepada Tuhan kalian, takutlah kepada kedua orang tua kalian, dan takutlah kepada agama kalian, dan takutlah kepada orang-orang yang berburuk hati. Kenapa? Mereka itu kejam dan tidak punya hati, begitu. Oke guys, jadi mungkin videonya segini aja. Mungkin sudah cukup penjelasan Kak Abdul. Jadi mungkin videonya segini aja. And see you in the next video. Goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan pencet tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Oke guys, mungkin videonya segini aja.
See you at the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.